finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki hari yang ke-19 Ramadan. Tentu ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Namun tentunya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang hendaklah kita jadikan sebagai bahan renungan, bahan introspeksi. Apakah selama ini kita sudah benar-benar memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan? Apakah ibadah-ibadah yang telah kita lakukan menjadikan kita pribadi yang bertakwa? Karena memang pada hakikatnya bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menuju perubahan yang lebih baik, meningkatkan kualitas, kuantitas iman, akhlak, amal ibadah, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka terjadi banyak perubahan yang sifatnya gaib. Surga dibuka pintunya, neraka ditutup pintunya, bahkan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan agar menjadi momen untuk menuju perubahan yang lebih baik, menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itu merupakan tujuan semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam dua golongan yang merugi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang celaka padahal dia mendapati bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sakula abdun dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu. Celakalah, sungguh celaka bagi seseorang yang dia mendapati memasuki bulan suci Ramadan, ternyata dosa-dosanya itu tidak diampuni. Kenapa jamaah sekalian? Mereka itulah di bulan suci Ramadan tidak memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Makanya mereka yang mendapatkan keutamaan ampunan, yang mendapatkan keutamaan khusus, yaitu dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, mereka yang mendapatkan rahmat, dan juga yang lainnya adalah mereka yang mendapati bulan suci Ramadan kemudian dia betul-betul memaksimalkan ibadah di dalamnya. Dan yang kedua termasuk orang yang merugi juga adalah mereka yang beribadah. Dia memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, tapi ternyata ibadahnya itu tidak didasari dengan ilmu. Dia beribadah tapi ikut-ikutan. Orang pada puasa, dia ikut puasa. Orang pada tarawih, dia ikut tarawih. Tidak ada dasar iman, tidak ada dasar ittiba, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pantas kalau Nabi mengingatkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang dituduh sebagai pencuri, padahal mereka itu sholat. Mungkin bisa kita katakan mereka adalah maling-maling di bulan suci Ramadan. Kok bisa mereka sholat tapi dikatakan maling? Apa kata Nabi SAW? Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku fi sholati. Sejahat-jahatnya pencuri, seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Ya, bagaimana orang itu dikatakan pencuri sholat? Alladzi la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Mereka itulah yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Seperti misalnya dia kerjakan sholat tarawih, tapi yang dia kejar adalah cepat selesainya. Sholat tarawih dia lakukan secepat kilat, 21 rakaat dikerjakan hanya 7-8 menit. Apa yang dia dapat jamaah sekalian? Makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Loh, kok bisa? Iya, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itulah yang menyanyiakan sholatnya. Juga ada yang berpuasa, tapi ternyata puasanya itu tidak berarti di sisi Allah. Apa kata Nabi SAW? Rubba sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Mereka itulah yang berpuasa tapi tidak bermodalkan ilmu. Dia menyangka puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Padahal puasa yang benar, puasa yang dibangun di atas ilmu adalah di mana seluruh anggota badannya juga harus meninggalkan maksiat. Iya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang kita sudah memasuki tanggal 19 Ramadan, berarti besok kita akan memasuki hari-hari yang sangat istimewa. Prime time, waktu yang selalu dinanti-nantikan kedatangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak memuliakan sebagian makhluknya dari sebagian yang lain. Kalau kita ditanya siapakah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, maka jawabannya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat apakah yang paling mulia di atas muka bumi ini? Maka jawabannya adalah masjid. Ternyata dari sekian banyaknya masjid, ada masjid-masjid yang sangat istimewa, memiliki keutamaan khusus, yaitu Masjidil Haram. Ya, mereka sholat di dalamnya lebih baik dari melakukan sholat 100.000 kali. Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Nah, demikian pula kalau kita berbicara waktu, hari, malam, dari total hari dalam setahun itu berapa jamaah sekalian? 300? Hah? Iya, pokoknya 300-an. Ada hari-hari dan malam yang sangat istimewa, yaitu tepatnya 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam ini. Apa kata Allah? Wal fajri walayalin ashar. Demi fajar dan demi malam yang 10. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan malam yang 10 yaitu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya Imam Ibnu Mubarak menyebutkan ada 3-10 hari dalam setahun yang dia memiliki keistimewaan khusus. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, dan satu lagi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut memiliki kelebihan khusus,
Apa keistimewaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan jamaah sekalian? Terdapat di dalamnya malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan kebaikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Iya. Lalu kenapa malam tersebut dinamakan Lailatul Qadar? Nah, ini kita perlu memahami maknanya sebelum kita menjelaskan keutamaan malam tersebut. Maka kita harus tahu makna dari Lailatul Qadar, kalimat yang tersusun dari dua kata, Laila al-Qadar. Laila artinya apa jamaah sekalian? Malam. Al-Qadar apa al-Qadar? Hah? Nah, Al-Qadar jamaah sekalian ini memiliki 2 atau 3 makna. Nah, makna yang pertama, Lailatul Qadar. Al-Qadar artinya mulia. Artinya malam yang penuh dengan kemuliaan. Makanya malam ini ya dikatakan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Makna yang kedua, Al-Qadar artinya takdir. Maksudnya apa? Malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir sanawi, menentukan takdir tahunan. Karena kalau kita membahas tentang tingkatan-tingkatan dan macam-macam takdir, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir hambanya itu bermacam-macam. Ada takdir ami, artinya takdir secara umum. Ada takdir umri, takdir seumur hidup sekali. Ada takdir sanawi, takdir setahun sekali. Takdir yang secara umum yaitu di mana apa yang menjadi nasib kita, kaya, miskin, pekerjaan, kita meninggal di usia berapa, tanggal berapa, hari apa, punya anak berapa, pekerjaannya apa, itu semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi namanya takdir secara umum. Hanya Allah yang tahu. Bahkan Allah telah menentukan takdir kita semua 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla ayyahluq samawati wal ard bi khamsina alfi sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir hambanya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini disebut namanya takdir secara umum, hanya Allah yang tahu. Kemudian ada lagi takdir umri, di mana Allah mencatat takdir kita, ya, yaitu ketika kita berada di alam rahim pada usia 4 bulan, yaitu 120 hari, diperintahkanlah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Kemudian setelah ditiupkan ruh, fayu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bikat birizkihi wa ajalihi wa syakiyun am sa'idun, untuk ditentukan rizkinya seberapa nih orang, umurnya berapa, kemudian apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini disebut namanya takdir apa? Umri. Dan tentunya catatan takdir umri sebenarnya menukil apa yang sudah ada di Lauhil Mahfuz, jadi tidak ada bedanya. Kemudian yang ketiga adalah takdir sanawi, di mana Allah tentukan takdir hambanya itu setahun sekali, dan ini juga sama, tidak merubah apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Sesungguhnya kami memberikan peringatan fiha,
yufraku kullu amrin hakim. Di malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, ditentukan setiap urusan di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Jadi Al-Qadar artinya apa? Ditentukannya takdir. Makna yang ketiga, para ulama menyebutkan Al-Qadar, yaitu artinya sempit. Iya, sempit. Loh kok bisa dikatakan sempit? Iya, makna Al-Qadar ini juga di dalam Al-Quran bermakna sempit. Di dalam surat Al-Fajr ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahadan kalla bal la tukrimunal yatim. Di sini ada kalimat faqadara alaihi. Apabila seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disempitkan rizkinya, maka dia berkata, Robku telah menghinakanku. Allah membantah, kalla bala, tidak. Bukan itu sebab kehinaan. Iya, kehinaan karena mereka tidak memuliakan anak yatim. Jadi kaya miskin tidak menjadikan derajat seseorang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketinggian derajat seseorang di hadapan Allah adalah karena ketakwaan. Naam. Atau juga dalam ayat yang lain, yaitu surat At-Talaq, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah dia menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Apabila dia disempitkan rizkinya, ya, wa man qudira alaihi. Nah, di sini ada makna apa? Ada kalimat qadar. Artinya apa jemaah? Sempit. Loh, kenapa kok malam Lailatul Qadar dikatakan sempit? Naam, karena saat itu semua malaikat turun ke muka bumi, makanya dikatakan apa? Sempit. Ini 3 makna dari kalimat Lailatul Qadar. Yang pertama apa? Malam yang mulia. Yang kedua, malam dicatatkannya takdir. Yang ketiga, malam yang sempit, yaitu karena para malaikat turun dari langit. Iya. Dan mengenai malam Lailatul Qadar, ini adalah perkara yang sangat penting jamaah sekalian. Jangan sampai kita melalaikannya. Jangan sampai kita tidak mengilmuinya. Karena begitu pentingnya malam ini jamaah sekalian, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus yang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Yang surat tersebut dinamakan Suratul Qadar, yang kita semua sudah menghafalnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahkan kalau kita lihat surat ini jamaah sekalian, Allah ungkapkan dengan istifham. Istifham artinya apa jamaah? Pertanyaan. Wa ma adraka, apa itu malam Lailatul Qadar? Biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menjelaskan tentang keagungan sesuatu, pentingnya sesuatu, maka Allah mulai dengan pertanyaan. Lihat, ketika Allah ingin menjelaskan dahsyatnya hari kiamat, Allah mulai dengan pertanyaan. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Lihat, menunjukkan kiamat itu adalah perkara yang sangat dahsyat. Bahkan begitu pentingnya hari kiamat, sampai-sampai memiliki nama-nama khusus di dalam Al-Quran. Nah, demikian pula malam Lailatul Qadar. Keagungan malam ini, pentingnya malam ini jamaah sekalian, sampai-sampai Allah katakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan.
Karena begitu pentingnya malam ini jamaah sekalian, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai melakukan i'tikaf sebulan penuh. Berharap di 10 hari pertama turun. Ternyata nggak turun juga. Lanjut lagi di 10 hari kedua, nggak turun juga. Lanjut lagi di 10 hari yang ketiga, yang saat itu belum dikabari Lailatul Qadar turun di 10 hari terakhir. Lihat di sini Rasulullah SAW melakukan i'tikaf sebulan penuh. Dalam rangka apa jamaah sekalian? Untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ketika beliau sudah dikasih tahu Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir, apa yang beliau lakukan? Kana yajtahidu wa yashuddu izarahu wa ahya lailahu wa aiqadhu ahlahu. Subhanallah, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi sampai mengencangkan sarungnya. Itu di mana beliau meninggalkan jima. Padahal hukum jima di malam hari boleh, tapi beliau tinggalkan itu dalam rangka untuk menghidupkan malam. Karena biasanya orang kalau habis jima ngapain? Capek, bawahnya mau tidur. Wa ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Wa aiqadhu ahlahu, dia membangunkan keluarganya. Subhanallah. Semua itu dia lakukan dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Iya. Poin berikutnya jamaah sekalian, setelah kita mengetahui makna Lailatul Qadar, pentingnya malam Lailatul Qadar, sampai-sampai Allah turunkan surat berkenaan tentang Lailatul Qadar, maka perlu kita ketahui juga tentang keutamaannya, kemuliaannya. Sebagaimana tadi yang pertama dijelaskan, Lailatul Qadar makna yang pertama apa? Mulia. Naam. Malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan keutamaan. Semuanya yang ada adalah baik. Baik amalan yang dilakukan di malam tersebut, baik malamnya itu sendiri, baik pelakunya yang mendapatkan malam tersebut, maka semuanya berada dalam kebaikan. Perlu kita sebutkan kemuliaan-kemuliaan itu. Yang pertama, kemuliaan amalan yang dilakukan di malam tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, mereka yang melakukan ibadah apa saja di malam tersebut, maka pahalanya itu lebih baik dari mengerjakan ibadah 1000 bulan. Saya tidak mengatakan mengerjakan ibadah di malam tersebut sebanding dengan ibadah 1000 bulan. Bukan itu maknanya. Kenapa? Karena Allah katakan di sini khairun. Apa artinya khairun? Lebih baik. Berarti mereka yang beribadah pada malam tersebut bisa jadi pahalanya itu 2000 bulan, 3000 bulan, ya, 1500. Maka arti khairun tidak tepat kalau diartikan sebanding. Seperti misalnya kurang tepat kalau diterjemahkan salatu fi masjidil haram khairun, salat di Masjidil Haram itu sebanding dengan salat 100.000 kali. Maka ini kurang tepat. Yang tepat kita katakan salat di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 kali salat. Bisa jadi lebih jamaah sekalian. Nah, demikian pula amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Semua ibadah apa saja, yaitu adalah kebaikan. Yang penting bukan perkara-perkara baru dalam agama. Dia membaca Al-Quran, dia sholat tarawih, dia qiyamul lail, dia bersedekah, dia menghadiri majlis ilmu.
maka sama saja dia membaca Quran 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Keutamaan yang sangat luar biasa jamaah sekalian, yang Allah berikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan agar kita itu jangan sedih dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah menjadi sunnatullah. Umur umatnya Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Apa kata Nabi? A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu man yujawizu zalik. Umur umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melewati dari usia tersebut. Ada nggak di sini yang umur 80 tahun jemaah? Kagak ada. 90 tahun? Nggak ada. Pada kemana? Pada mati. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita, yang mereka umurnya itu ratusan tahun, bukan puluhan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Subhanallah. Tapi jangan bersedih jamaah sekalian. Walaupun kita ditakdirkan memiliki usia yang pendek, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan suatu amalan yang apabila kita mendapatkan kesempatan tersebut, sama saja kita beribadah ribuan tahun, ratusan tahun. Bayangkan, semalaman saja yang itu kita bisa dapatkan setahun sekali, sama dengan 83 tahun. Kalau misalnya dia rutin setiap akhir Ramadan dia melakukan i'tikaf atau ibadah-ibadah yang lain, dan dia mendapatkan Lailatul Qadar sebanyak 10 kali, berarti sama saja dia beribadah berapa tahun tuh? 830 tahun. Subhanallah. Ya, ini keutamaan yang sangat istimewa. Bayangkan, ya 1000 bulan THR yang cuman gaji 1 bulan kita selalu nanti-nantiin, ya kan? Dikit-dikit lihat rekening udah turun belum, udah cair belum, ya kan? Ini saat-saatnya, ya kan? Dikit-dikit tanya, udah turun belum THR? Padahal THR gaji berapa bulan? Setahun. Rugi perusahaan, ya. Gaji 1 bulan, itu pun gaji pokok, ya kan? Nggak ada transport segala macam, cuma sebulan. Ini Nabi SAW mengabarkan berapa bulan THR-nya? 1000 bulan jamaah sekalian. Masya Allah, ya. Rugi kalau dia mendambakan sampai lembur tuh kerja, hanya pengen dapat THR biar disegerakan. Sedangkan di sini cuma 1 malam, yang keutamanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Ini amalan apa saja yang dilakukan di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan pahalanya. Yang kedua, kemuliaan bagi orang yang mendapatkannya. Selain dia mendapatkan pahala yang besar, apa kata Nabi SAW? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, salat tarawih di malam bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya itu diampuni. Bagi mereka yang mendapatkan malam tersebut ketika dia beribadah, terutama dia sholat tarawih, maka dosa-dosanya itu diampuni. Demikian pula kemuliaan pada malam itu. Malam itu adalah malam yang subhanallah, malam yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena saat itu semua malaikat turun ke muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanazzalul malaikatu warruh, tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun, dan jumlah malaikat itu berapa ribu jamaah sekalian? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu.
sangat banyak. Sampai-sampai Jibril mengatakan kepada Rasulullah, apakah engkau ingin tahu jumlah malaikat? Kalau engkau ingin tahu bagaimana banyaknya jumlah malaikat, lihat tuh Baitul Ma'mur. Bukan Masjid Al-Ma'mur ya, Baitul Ma'mur, Cipondo Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat yang ada di langit, yang itu dijadikan sebagai tempat ibadahnya para malaikat. Mungkin seperti kita, yaitu Ka'bah. Ya, Baitul Ma'mur adalah tempat ibadahnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat datang silih berganti. Mereka yang sudah datang tidak kembali lagi. Setiap hari 70.000 malaikat. Berarti jumlah yang sangat banyak. Sampai-sampai disebutkan setiap 4 jengkal di langit itu adalah malaikat. Jadi jumlahnya lebih banyak. Mereka semua turun ke bumi jamaah sekalian. Iya, ingat hal-hal seperti ini jangan tuh bayangin turun kayak apa aja gitu turun ya. Ya pokoknya kita imani mereka turun. Bahkan malaikat yang paling mulia Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dijuluki Ruhul Kudus? Ruh, sebagaimana kita tahu ruh adalah yang menjadi sebab kita itu hidup jamaah sekalian. Orang mati nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada ruh. Kita bisa bergerak, bisa hadir di sini karena adanya ruh. Dengan ruh orang itu bisa hidup. Nah, demikian pula malaikat Jibril. Kenapa disebut ruh? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran bagi kita adalah ruh. Orang yang hidup di dunia ini tanpa berpegang teguh dengan Al-Quran bagaikan bangkai, tidak ada faedahnya sama sekali. Iya, makanya malaikat Jibril dikatakan apa? Ruh. Turun. Makanya tadi saya sampaikan di awal, sampai muka bumi ini sempit, penuh dengan malaikat. Iya, dan tentunya kita tidak diberikan kemampuan untuk melihat malaikat. Malaikat bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat malaikat. Malaikat bisa menjelma, kita bisa nggak menjelma? Jadi lebih ngepet kali ya. Nggak bisa manusia menjelma. Hoak itu di Depok ya. Pengen viral aja dia. Tapi dia ditangkap polisi ya. Nah, lagian percaya aja sama begituan. Iya, jadi jamaah sekalian, malaikat turun. Kalau malaikat sudah turun, subhanallah, yang ada adalah rahmat, kebaikan, keberkahan. Apa kata para ulama? Turunnya malaikat dalam rangka untuk mengamini orang-orang yang berdoa pada malam tersebut. Subhanallah. Kalau kita berdoa, yang ngamini itu bukan istri kita, bukan anak kita, yang jumlahnya nggak seberapa. Tapi kalau kita berdoa di malam turunnya Lailatul Qadar, yang mengamini adalah para malaikat. Iya. Dan juga sebagian ulama mengatakan, ya para malaikat turun ngapain? Hum yastaghfirun. Mereka memohonkan ampun untuk mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Yusalluna, mereka juga berselawat, ya, memohon kepada Allah agar orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Subhanallah, ini malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan juga Allah katakan, salamun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai terbit fajar. Perhatikan di sini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai terbit fajar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi hitungannya dari malam. Dari maghrib atau isya sampai apa? Sampai terbit fajar. Jadi jangan kita bayangkan Lailatul Qadar cuma turunnya jam 10 sampai jam 11, jam 12 sampai jam 2, tidak. Tapi satu malam itu. Ya, maka dikatakan keselamatan.
Yang dimaksud dengan keselamatan di sini, para ulama menjelaskan, ada yang mengatakan kesejahteraan, kesucian, ketenangan. Kesucian maksudnya apa? Di mana mereka yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan dari dosa-dosa. Ketenangan, orang yang beribadah di malam tersebut hawanya beda, lebih semangat, lebih giat. Yang tadinya mungkin dia nggak pernah nangis, sekarang nangis berdoa, bukan nangis nggak dapat THR. Nangis dia, saking khusyuknya berdoa, meminta kepada Allah. Yang biasanya susah meneteskan air mata, nggak dibuat-buat, dia nangis sendiri jamaah. Dia baca Al-Quran, hatinya terenyuh. Masya Allah. Nah, itu dia mendapatkan ketenangan, kelezatan dalam ibadah. Iya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau ada bertanya, terus gimana? Kalau ketika turunnya malam Lailatul Qadar, dia lagi maksiat, lagi berzina, lagi main gaplek. Apakah dosanya itu sama seperti dia melakukan dosa 83 tahun? Lagi main game online gitu ya. Hah? Sama nggak jamaah sekalian? Tidak. Ya, tidak. Tapi tentunya dia juga merugi jamaah sekalian karena tidak mendapatkan keutamaan malam tersebut. Iya. Dan juga di antara keutamaan malam tersebut yang ini sudah terjadi, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Inna, sebagaimana Allah katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kalau ada yang bertanya lagi, kapan tepatnya? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah lebih jelas lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti bukan tanggal 17. Masyarakat kita meyakini tanggal 17 itu adalah nuzulul Quran. Ini dari mana dasarnya? Wah, Allah jelaskan turunnya Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar. Iya. Walaupun ini sudah terjadi, artinya yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran pada malam tersebut, yaitu di mana Allah turunkan jumlatan wahidah, secara menyeluruh ke langit dunia. Ya, ila baitul izzah, ke langit dunia. Ya, jangan kita bayangkan Al-Quran turun plak begitu ya, satu mushaf, tidak. Yang penting Allah turunkan seluruhnya. Kemudian setelah itu baru bertahap selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana? Di Madinah. Sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau ada pertanyaan dari sahabat, Nabi nggak bisa menjawab, maka Allah turunkan ayat Al-Quran. Ketika ada peristiwa butuh penjelasan, Allah turunkan Al-Quran. Makanya kalau kita belajar tafsir, ada yang disebut dengan asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat. Iya, ini jamaah sekalian, keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Makanya batil pendapat yang mengatakan, ngapain sih kita susah-susah cari Lailatul Qadar? Udah nggak ada. Lailatul Qadar cuma ada di zaman Nabi. Maka ini adalah pendapat yang batil. Yang benar, Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Maka kalau memang malam ini adalah malam yang sangat utama, yang sudah ada di depan mata jamaah sekalian, besok kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita lalai dari mendapatkan keutamaan tersebut. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti dia terhalangi dari mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khairu kullu. Nabi sudah menyampaikan, sesungguhnya
bulan yang kalian nanti-nantikan. Ini sudah datang nih sekarang Ramadan. Bagaimana orang-orang beriman menanti kedatangan Ramadan? Mereka persiapan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Bukan kayak kita, kadang kita baru sadar pengen Ramadan, lihat iklan marjan, wah Ramadan. Ada iklan sarung di TV, wah sudah lagi Ramadan. Ya, beda dengan ulama-ulama terdahulu, di mana mereka itu mempersiapkan datangnya Ramadan 6 bulan sebelumnya. Ya, ini bulan yang kita nantikan, bulan yang kita idam-idamkan udah datang. Apa kata Nabi? Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Frame time-nya di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khairu kulluh. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan keutamaan tersebut, berarti dia terhalangi dari mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, jamaah sekalian. Kebaikan yang sangat banyak. Iya, saya katakan rugi, sungguh merugi, celaka, sungguh celaka bagi orang yang tidak mendapatkannya. Makanya tadi Masya Allah, Rasulullah SAW, beliau memompa semangatnya kembali. Beliau lebih semangat lagi kalau sudah memasuki 10 hari terakhir. Beda sama kita, kalau sudah masuk 10 hari terakhir mengalami kemajuan, bukan kemunduran, jamaah sekalian. Masya Allah, bagus kemajuan ya. Kemajuan soh. Mudah-mudahan di masjid ini mah tetap luber jamaahnya ya. Amin. Karena renggang. Iya, artinya kita harus pompa semangat lagi, jamaah sekalian. Jangan sampai kalau sudah memasuki 10 hari terakhir enggak tarawih lagi, enggak baca Al-Quran lagi, bahkan lebih parah lagi, ya, enggak puasa. Ya, rugi orang seperti ini. Banyak kita lihat, ya apa namanya, pedagang-pedagang di jalan udah bukan kaki 5 lagi, kaki 10. Ya kan, kakinya ternyata banyak itu di warteg. Sampai saya lihat di Poris itu ya, bubur kiri kanan depan pakai spanduk, semuanya tulisannya apa? Selamat menunaikan ibadah puasa. Tapi di dalamnya ada orang lagi makan. Iya, rugi jamaah sekalian. Jadi kita pompa lagi. Kana yajtahidu wa yashuddu izarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Lihat, Nabi melakukan 4 poin. Beliau lebih bersungguh-sungguh lagi mempersiapkan. Wa yashuddu izarahu, mengencangkan sarungnya. Ya, beliau meninggalkan berhubungan dengan istrinya. Yang ketiga, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Beliau bergadang. Bergadang bukan main beduk, main game, tidak, tapi bergadang dalam rangka untuk melakukan ibadah. Kemudian beliau juga tidak lupa untuk membangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, mungkin kalau kita sedang itikaf, telepon ya istrinya, bangun, mumpung apa namanya malam-malam ganjil. Jadi diajak juga keluarganya. Ya. Dan juga yang perlu kita pahami jamaah sekalian, turunnya Lailatul Qadar jangan kita bayangkan seperti turunnya cahaya, kayak orang mendapatkan wangsit begitu, sehingga terjadi ini terjadi. Tidak. Yang terpenting adalah ketika turunnya Lailatul Qadar bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, kita itu sedang apa? Ibadah. Itu yang paling penting jamaah sekalian. Ya, makanya semua orang mengalami turunnya Lailatul Qadar. Semua orang ngalamin jamaah. Dia yang tidur, dia lagi main remi, dia lagi main karambol, dia lagi musikan, dia lagi pacaran, dia lagi mojok. Ngalamin gak Lailatul Qadar? Ngalamin. Bahkan orang yang paling apa namanya memiliki peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah pelacur-pelacur. Iya kan? Mereka kan malam-malam ya kan? Iya. Para waria apa namanya? Banci bencong itu ya. Kalau saya berangkat kajian itu jam 3, ya Allah di mana? Bending Betawi dihadang.
Berapa kali saya itu dihadang itu di Benteng Betawi itu. Curiga. Iya, siangnya jadi tukang bubur. Iya, jadi mereka yang punya peluang. Semuanya ngalamin turunnya Lailatul Qadar, tapi yang penting adalah bagaimana kondisi kita. Apakah kita lagi tidur? Apakah kita lagi baca Al-Quran? Lagi sedekah? Lagi ngaji? Lagi kajian? Subhanallah. Makanya Lailatul Qadar perbanyak sedekah jamaah sekalian. Sedekah di sini bukan berarti kita masukin tromol gitu ya. Enggak, maksudnya ya mungkin ya nggak apa-apa ya 100.000, 50.000 sedekah di malam tersebut, agar ya tadi pahalanya kita mendapatkan keutamaan tersebut. Ini harus dipahami seperti itu. Jadi yang penting adalah ketika turunnya Lailatul Qadar, kita itu sedang apa? Ibadah, ya, sedang melakukan amal soleh. Dan tepatnya di malam-malam ganjil kita lebih semangat lagi. Apa kata Nabi SAW? Taharu Lailatul Qadri fil ashrul awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang lain ditekankan fil witri, di malam ganjil. Ya, artinya di malam-malam ganjil kita lebih ditekankan lagi. Tapi bukan berarti malam genap kita nggak semangat ibadah. Ya. Kenapa jamaah sekalian malam genap kita juga tetap ibadah? Ya karena memang bukan ganjil ya. Malam genap adalah malam sama kayak tadi di awal saya sampaikan, dia termasuk 10 hari terakhir di mana Allah bersumpah dengan malam-malam tersebut. Tetap kita semangat ibadah. Tapi lebih semangat lagi di malam-malam ganjil. Adapun kapan turunnya itu dirahasiakan. Dan ternyata kalau kita membaca hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah dikasih tahu tentang Lailatul Qadar. Turunnya kapan, malam keberapa, Nabi sudah dikasih tahu, tapi dilupakan oleh Allah. Apa kata sahabat Ubadah bin Samit? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar fatalaha fulanun wa fulanun. Sesungguhnya Nabi SAW pernah suatu ketika beliau keluar dalam rangka untuk mengabarkan kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Beliau keluar, ternyata apa yang terjadi? Dia dapati ada seorang yang talaha fulanun sedang bertengkar, sedang berselisih. Ya. Akhirnya beliau pun mendamaikan segala macam gitu ya. Apa kata Nabi? Wa inni kharastu la ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Wa indahu talaha fulanun wa fulanun farufi. Sebenarnya tadi aku keluar mau ngabarin tentang tanggal Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Tapi ternyata aku mendapati ada lagi bertengkar. Akhirnya Allah lupakan. Farufi, dilupakan. Ya. Makanya pertengkaran itu jamaah sekalian menjadi sebab terangkatnya rahmat. Suami istri kalau berantem mulu, yang tadinya mungkin istri bakal dapat duit, gak jadi karena gara-gara apa? Berantem. Allah angkat rahmat, ya, piring pada pecah segala macam gitu kan. Nah ini juga karena mereka bertengkar, akhirnya farufi, diangkat ilmu tentang Lailatul Qadar. Tetapi Nabi mengatakan wa asa khairul lakum, dengan dilupakannya ini semoga lebih baik. Naam, dengan dilupakannya ini lebih baik jamaah sekalian. Kenapa? Kalau seandainya dikasih tahu misalnya Lailatul Qadar tanggal 21, ramenya cuma malam itu aja. Tanggal 22, 23, 24 dan seterusnya, kira-kira masih ramai enggak? Sepi. Bubar. Dengan dirahasiakan seperti ini agar kita semangat, agar kita berusaha untuk mencarinya. Taharu, kata Nabi, taharu, cari pokoknya sampai dapat. Dengan apa? Ibadah. Ya. Kemudian perlu kita ketahui juga tentang tanda-tandanya nih. Ya. Tanda-tanda sini bukan berarti penentuan, hanya sekedar tanda-tandanya. Ya, tentunya untuk mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar,
Ya, kita perlu mengetahui tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jangan kita ngarang ya untuk menentukan tanda-tandanya. Karena banyak orang yang ngarang. Turunnya Lailatul Qadar, pohon-pohon pada sujud, pada merunduk, pada rebahan. Iya, karena memang semalam anginnya kencang, ada badai. Bahkan ada yang mengatakan turunnya Lailatul Qadar ada cahaya yang sangat besar. Dan ini pernah, saya masih ingat betul itu, waktu pesantren gitu ya, itikaf di masjid. Kita yang ada di masjid itu, Masya Allah, senangnya luar biasa, karena melihat ada cahaya yang sangat terang. Kata orang situ, Masya Allah, ini jarang-jarang Tat. Artinya jarang-jarang ada cahaya seperti ini. Saya belum jadi ustadz ya waktu itu ya. Ya, jarang-jarang. Udah pada senang gitu kan, artinya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Di pagi harinya dapat kabar ternyata yang tadi ada cahaya itu, ada orang kebakaran rumahnya. Jadi emang cahaya itu karena sumber apa? Kebakaran. Cahaya kuning, iya api kebakaran. Iya, ada juga yang katanya air wudhu jadi wangi. Ya kan, air wudhunya apa? Wangi, karena ada orang iseng ngomongin minyak wangi di tandon dia kan. Bukan itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya di malam hari, malam yang indah, cerah, nggak panas dan juga nggak dingin. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas, Lailatul Qadri Lailatul Samhah Tolqoh Laharah wala baridah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan juga tidak dingin. Makanya kalau pengen tahu turunnya Lailatul Qadar, AC semuanya matiin ntar. Panas ya kira-kira. Nah, jadi intinya itu tandanya. Paginya matahari terbit putih, tidak menyilaukan, agak remang-remang. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Rasulullah bersabda, wa ammaratuha an tatlu asyamsu fi sabihati yaumiha bayda la syi'a laha. Tandanya itu di pagi hari matahari terbit putih, tidak menyilaukan. Makanya Imam Asy-Syinkiti mengatakan, kenapa kok mataharinya itu keluar redup-redup, enggak terang, enggak cerah? Karena saat itu malaikat katanya naik ke atas langit. Tapi ini hanya perkataan ya, tidak didasari dengan dengan dalil. Hanya perkataan ulama saja istihadnya. Ada pula yang mengatakan tandanya itu adalah turun hujan. Karena pernah terjadi ya Lailatul Qadar turun dan Nabi tahu di pagi harinya ya tanah-tanah pada becek karena semalam turun hujan. Dan juga mimpi. Ada sebagian sahabat yang bermimpi. Dan juga Syekh Muhammad bin Shalih menambahkan, yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam di mana seseorang semangat ibadah. Dia merasakan kelezatan dalam ibadah, tidak seperti malam-malam yang lainnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya sholat tarawih, kemudian kita misalnya langsung tidur, tetap dia dapat keutamaan apa itu? Malam Lailatul Qadar. Tetapi sebaiknya ya kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Makanya di antara amalan yang paling utama adalah beriktikaf, berdiam diri di masjid, meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawi. Itu namanya iktikaf. Dia fokus ibadah, ya. Dan iktikaf itu hanya dilakukan di masjid jami yang didirikan sholat Jumat. Walaupun ada yang mengatakan boleh di musola, tapi al-ikhtiyat, lebih berhati-hati, lebih baik di masjid jami. Nggak bisa dilakukan iktikaf di musola dalam rumah. Kadang ada orang iktikaf di musola dalam rumah sama istrinya, namanya istrikaf, bukan iktikaf seperti itu. Ya, jadi harus di masjid jami seperti masjid ini. Ya, iktikaf jamaah sekalian. Ya, idealnya 10 hari terakhir dia masuk ke masjid tanggal 20 sore itu. Misalnya sekarang tanggal 20, berarti besok ya. Sekarang 19 ya. Besok 20 kan. Besok sore dia masuk ke masjid sudah. Dia nggak keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Nanti keluarnya lagi kapan? Menjelang lebaran. Jadi sorenya
malamnya udah lebaran, dia baru pulang. Sanggup jamaah sekalian? Mumpung nggak boleh mudik jamaah, ya. Jadi cutinya digunakan untuk apa? Iktikaf. Ini yang ideal jamaah sekalian. Bagi para pengusaha pedagang yang ngumpulin duit dulu dari sekarang dan 10 hari terakhir dia iktikaf. Iya, ini yang paling ideal, ini yang paling utama. Tapi kalau nggak bisa, boleh dia iktikaf hanya di malam hari saja. Atau kata orang kita disebut namanya apa? Iktikaf ngalong. Tapi ingat, ketika dia di masjid, ya ibadah, bukan numpang tidur sama numpang sahur doang. Jadi kadang dia masuk jam 8, jam 9 udah ngorok, udah tidur. Ya, ganggu yang lain lagi. Bangun-bangun, makan sahur, dibangunin, habis subuh pulang dilanjut lagi tidur. Ya, jadi dia fokus ibadah. Makanya Nabi SAW sampai beliau membuat kubah khusus, tenda di dalam masjid. Kalau kita mah jangan ya. Ya, artinya beliau sampai membuat tenda. Jadi ingin berkholwat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi memang mempersiapkan segala-galanya untuk i'tikaf, ya. Artinya ini amal yang paling utama adalah kita beriktikaf, berdiam diri di masjid, kemudian menghabiskan untuk memperbanyak ibadah mahdhah, salat, membaca Al-Qur'an, qiyamul lail, memperbanyak doa, istighfar. Ya pokoknya isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan juga tetap menjaga adab-adab di masjid. Ya, seperti misalnya tidak boleh dia mengotori masjid, kemudian juga jangan dia melakukan transaksi perdagangan di mana? Di masjid, nggak boleh jamaah sekalian. Sampai-sampai Nabi mengatakan, apabila engkau melihat ada orang yang melakukan jual beli di masjid, maka sampaikan kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu, semoga engkau bangkrut. Ya, jadi masjid dibangun adalah untuk ibadah, baik jual beli secara offline maupun apa? Online. Dua-duanya nggak boleh. Offline, di pojokan masjid ada yang jualan tasbih misalnya, ada yang jualan peci, nggak boleh jamaah sekalian. Ya. Beda kalau masjidnya itu ada 2 lantai, atas buat masjid, bawahnya memang buat aula, buat kantor, buat toko, nggak apa-apa kalau seperti itu. Kemudian juga online. Nah ini kadang kita beli sesuatu di masjid WA, nanti isiin pulsa ya ke nomor ana, duitnya ntar. Nah itu nggak boleh tuh seperti itu. Atau pesan nasi padang buat makan sahur di masjid, nggak boleh. Ya kalau dia ingin pesan, telepon WA, dia kemana? Keluar dulu. Ya, kalau transfer sedekah nggak apa-apa, boleh. Karena itu bukan melakukan jual beli, sedekah, bayar utang, bukan bayar utang jual beli ya. Kita punya utang nih sama orang nih, kita bayar di masjid, boleh. Atau juga promosi-promosi kayak misalnya kalender mereknya apa gitu kan? Ya, jam mereknya apa, itu tidak diperbolehkan. Intinya tidak boleh melakukan jual beli di masjid. Ya, memang masjid adalah tempat untuk ibadah. Nah, di masjid ada koperasinya. Maksudnya gimana? Diumumin di masjid itu ya? Ya, kalau bisa taruhnya jangan dalam masjid, tapi di mana? Di luar. Ya, di luar. Jadi tidak di dalam masjid karena khawatir termasuk larangan, karena sangat tegas. Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la abrahallahu tijaratak. Cukup ya mas sekalian? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Saya pertanyaannya juga boleh? Iya silakan Pak. Tapi yang susah-susah. Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama, saya juga bertanya. Yang pertama itu tadi kan kalau Lailatul Qadar itu kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Ada enggak amalan yang lebih buruk daripada 1000 bulan? Itu maksudnya pertanyaan ini artinya apa? Kalau memang kita pernah mengalami malam
Mm-mm. Terus kemudian ketika ada amalan yang lebih buruk, maka bisa menghilangkan amalan yang buruk. Terus pertanyaan kedua itu berkenaan dengan tadi karena menyinggung jual beli di masjid. Mm-mm. Itu kadang orang kan tidak menyadari Mm-mm. kalau dia melakukan Transaksi. contohnya ketika zakat fitrah. Zakat fitrah harusnya kan pakai beras, tapi kemudian di situ disediakan beras, orangnya pakai Beli. ya belinya tidak wajib juga dibuka harus itu. Oh iya iya. Beras itu kan kemudian itu korban, biasanya juga ada transaksi di situ. Kita masalah jual beli Iya iya. bukan korbannya. Itu loh Heeh. supaya Iya, ahsan, bagus pertanyaannya. Nah, yang pertama, adakah amalan yang itu lebih buruk dari 1000 bulan begitu Pak ya? Apa namanya, dosa ya, dosa yang lebih buruk dari 1000 bulan? Ada jamaah sekalian. Apa itu? Syirik. Ya, kesyirikan, menyekutukan Allah, menduakan Allah, itulah dosa yang paling besar. Kalau misalnya kita berwudu kentut, maka yang membatalkan cuma wudunya aja. Kita sholat batal, yang batal hanya sholatnya saja. Kalau syirik semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amal ibadahmu semuanya. Semuanya. Lailatul Qadar yang didapatkan semuanya. Misalnya di usia 50 tahun dia sakit menahun, tidak kunjung sembuh, kemana-mana berobat nggak sembuh-sembuh, akhirnya ngambil jalan pintas, jalan instan, datang ke pengobatan alternatif, disuruh bawa ayam jago yang bertelur, ya mana ada gitu kan, ya pokoknya ini syaratnya, nanti penyakitnya dipindahin secara otomatis. Jamaah sekalian, dia turuti apa kata dukun, habis semua. Iya. Pertanyaannya, kalau dia bertobat bagaimana? Apakah dia mulai dari awal lagi? Tidak. Kaidahnya, kalau orang bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang benar, kebaikan-kebaikan yang tadi sudah hilang bisa kembali lagi. Inilah rahmat Allah. Subhanallah. Inilah luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Nah, yang penting dia jujur untuk bertaubat. Jelas Pak ya? Terus yang kedua, iya ini bagus mengingatkan kita semuanya. Memang kalau bisa masjid itu memiliki ruang sekretariat. Ya, ruang sekretariat yang fungsinya adalah ya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, kayak tadi misalnya yang utama kan zakatul fitr itu pakai beras ya. Nah, memang terjadi perbedaan pendapat tentang masalah zakatul fitr, apakah pakai beras atau pakai uang. Ya, sebagian ulama membolehkan pakai uang, tapi tentu yang paling utama adalah pakai beras. Ya, makanya kalau misalnya ada orang yang ke panitia masjid pengen zakat pakai uang, misalnya, nggak apa-apa, diterima, kita terima aja. Ya, nanti pas mendistribusikannya kita beliin apa? Beras, tapi jangan pakai uang. Dan juga harus dibedakan antara zakat mal dengan zakatul fitr. Kalau zakat fitr pengalokasiannya itu kepada fakir, miskin dan berupa beras. Ya, Ustadz boleh nggak dapat zakatul fitr jamaah sekalian? Boleh kalau miskin. Tapi kalau ustadznya punya mobilnya 2, istrinya 3, punya kontrakan 10 pintu, ngapain dikasih zakat? Iya. Kemudian kalau zakat mal beda. Zakat mal itu boleh kita harus diberikan kepada 8 golongan. Nah, jadi misalnya kalau misalnya panitia masjid atau deka masjid menyediakan beras untuk dibeli, transaksinya jangan di dalam masjid. Ya, mungkin bisa di ruang sekretariat masjid. Kurban juga sama seperti itu. Ya, karena masjid melihat tadi larangan-larangan tadi, ya Rasulullah sangat mengecam tindakan seperti itu. Ya, maka baiknya kita hindari jamaah sekalian. Jelas Pak? Nah, ada lagi? Silakan Pak. Nih. Oh ya, silakan Pak. Udah sabar. Ya udah.
Gimana Pak? Kembali ke Lailatul Qadar. Iya, gimana Pak? Jadi adakah keterangan Lailatul Qadar itu satu malam full atau datangnya hanya enggak? Nah, itu. Nah, maksud saya apa full dalam satu malam, artinya tadi dari sore sampai pagi atau ada tadi di masjid dari besok sampai mau lebaran, bukan artinya jagainya termasuk siang hari. Iya. Sementara ini malam Lailatul Qadar itu keterangannya gimana? Iya. Nah, jadi sekarang kita rubah message kita, ya. Artinya yang kita raih itu bukan hanya Lailatul Qadar yang saja. Jadi memang Lailatul Qadar itu istilahnya tadi saya katakan prime time, waktu yang sangat istimewa, yang diidam-idamkan begitu loh, yang sangat penting. Berarti bukan berarti siangnya kita diem aja gitu, nggak ibadah, tidak. Karena kan posisi lagi puasa, tetap baca Al-Quran, ya kan, agar mendapatkan keutamaan juga. Dah, terus yang kedua, apakah ada keterangan Lailatul Qadar itu turun cuman berapa menit atau berapa detik gitu ya, kayak kilat begitu, atau apa tuh gimana Pak? Jret gitu ya. Jret. Iya, atau hanya beberapa jam? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Yang ada itu justru salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi satu malam itu Pak full. Satu malam itu. Ya, maka tadi saya tekankan yang terpenting adalah ketika malam tersebut kita dalam kondisi apa? Ibadah. Makanya sebenarnya nggak apa-apa. Dia bukan bergadang terus ya Mas, tidak. Ya, bisa dia selang-seling. Dia misalnya masuk ke masjid Isya. Oke lah dia nggak tarawih dulu, tapi dia baca Al-Quran. Ya, kalau bisa, misalnya ada kajian-kajian ilmu, biar mengisi kekosongan. Biasa saya itu ada kajian jam 10 malam sampai jam 11. Ya, habis itu tidur nggak apa-apa. Tidur, nanti bangun lagi jam 2, setengah 3, kita ngerjain sholat apa? Qiyamul Lail. Ya, sholat tahajud, berdoa, berzikir sampai sahur. Habis sahur, sholat subuh, tidur. Nggak apa-apa seperti itu. Jadi nggak dia apa namanya bergadang terus, berat bergadang terus. Apalagi kalau siangnya dia harus kerja, begitu. Dan juga yang di rumah bisa dapat nggak? Bisa. Makanya tadi prinsipnya, pokoknya ketika Lailatul Qadar itu turun, dia dalam kondisi apa? Ibadah, itu kuncinya udah. Iya. Nah, jangan sampai di malam-malam ganjil atau 10 hari terakhir dia malah ya melakukan hal yang sia-sia, main karambol, nongkrong, Facebookan terus, IG-an terus, baca status orang yang tidak bermanfaat. Iya kan? Iya, yang dilihat berita terus, juga ada habisnya. Iya, ini sia-sia jamaah sekalian. Kalau bisa nonton YouTube, yang didengar adalah kajian ilmu, mendengarkan murotal. Iya, mumpung ya mas sekalian. Artinya makanya para ulama berikan nasihat apa? Jika engkau mendapati 10 hari terakhir, jadikan ini adalah Ramadan terakhir kita jamaah. Kita tahu nggak tahun depan bisa dapat Ramadan lagi? Nggak tahu. Banyak teman-teman kita, saudara kita yang Ramadan kemarin atau Ramadan 2 tahun sebelumnya masih tarawih bareng, buka puasa bareng. Sekarang udah nggak ada, kena corona, ya kan? Korbannya banyak. Ya seperti itulah kematian. Tidak mengenal usia, kematian tidak mengenal tempat. Ya, maka jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita jamaah sekalian, terutama yang berumur, yang udah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, istilah sudah bau tanah gitu ya. Taubat. Ya. Rugi, celaka, tanda tanya besar kalau sudah 50 tahun ke atas enggak ada rasa cinta dengan masjid. Ogah-ogahan datang ke masjid. Apalagi yang lebih parah lagi, udah tua berlagak muda, ubahnya disemir warna hitam gitu kan. Ya, nah ini penyakit jamaah sekalian. Ya, makanya artinya kita harus sadar. Yang muda juga demikian.
Karena yang muda itu menggambarkan bagaimana kondisi dia di di akhir tua. Kalau dari muda dia udah semangat ibadah, insya Allah di akhir tua dia pun tetap semangat ibadah. Biasanya seperti itu. Ya, nah, gimana Pak? Iya gimana? Iya silakan. Masjid. Oh iya. Oh iya, ahsan. Bagus ya. Iya. Kadang kami juga bingung gitu ya untuk menerapkan Nah, memang ada perbedaan pendapat ya tentang batasan masjid. Tetapi dari penjelasan-penjelasan yang saya baca itu, intinya masjid itu adalah ruangan yang dia dipakai untuk ibadah. Jadi begini jamaah, kalau kayak seperti masjid ini, berarti yang termasuk dalam kategori masjid adalah ruangan ini, terus sama terasnya. Nah, terasnya itu masjid. Kalau parkiran, itu udah bukan masjid. Parkiran tuh, parkiran motor, itu istilahnya sudah bukan termasuk masjid. Boleh dia melakukan transaksi di situ. Iya. Karena kalau misalnya parkiran dikatakan masjid, maka berat jamaah sekalian, berat. Apalagi masjid-masjid besar di kita biasanya ada bazar ya kan, kayak di Lazom coba itu, di Istiqlal, ya di mana-mana. Makanya kita sih tidak melihat apa yang banyak ya, tapi batasan masjid yang saya ketahui seperti itu. Ya, artinya di dalam masjid, kemudian terasnya, adapun parkiran itu udah bukan bagian dari masjid. Makanya kalau kita misalnya nih, anggaplah sholat Jumat luber sampai luar, terus kita datang di parkiran, sholat tahiyatul masjid atau tidak? Tidak, tidak, karena kita bukan di masjid. Mungkin seperti itu Pak. Batal, secara hukum asal batal ya. Tapi kan ada hajat atau tidak. Kalau dia misalnya ingin transaksi, ingin pesan makanan, nggak masalah. Berarti kalau keluar parkiran masuk lagi sholatannya dalam masjid lagi. Iya, seperti itu. Ya, artinya dia memulai niat lagi untuk apa? Untuk i'tikaf, dan tidak ada kafarat bagi orang yang membatalkan i'tikaf. Cukup ya? Udah, silakan Pak, gimana? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terkait dengan itikaf, Iya. kondisi pandemi saat ini. Oh, nah. Bagaimana kita sebagai muslim, karena kan dengan kondisi sekarang kemudian ada beberapa zona merah. Iya. Apakah masih diperbolehkan itikaf di rumah atau harus tetap di masjid? Iya. Nah, ahsan. Ya, memang kondisi wabah seperti ini disebut namanya darurat. Darurat ya. Jika memang dia tinggal di suatu daerah yang penularannya itu sangat rentan, ya, seperti mungkin yang ada di India, ya kan, yang sekarang lagi terjadi tsunami luar biasa, tsunami COVID ya. Ya mudah-mudahan negara kita nggak seperti itu ya. Iya, maka mau nggak mau ya kayak dulu lagi, kayak Ramadan tahun lalu. Ya, Ramadan tahun lalu artinya kita beribadah lebih banyak di mana? Di rumah. Ya. Tapi kalau dia tinggal di suatu daerah yang istilahnya zona kuning ya, masih nggak tahu kalau Polri zona apa nih? Zona hitam, kuning, merah. Gitu ya. Iya, jadi ya tinggal dia lihat aja, misalnya di tempatnya, di perumahannya, ya, atau mungkin dia bisa bertikaf di musola perumahannya, ya silahkan. Yang penting ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dengan mengerjakan ibadah, terutama di masjid begitu. Karena memang kita lihat, ya sekarang ini ada yang masih menganggap corona itu masih menyebar gitu kan. Itu kembali kepada masing-masing saja gitu ya. Dan kita juga tidak boleh terlalu
meremehkan, ya, karena memang ya corona itu ada dan tiada gitu ya. Ada ya nyata begitu kan, banyak orang yang meninggal karena corona. Ya kalau saya mau cerita jamaah sekalian, ada 7 kerabat ya DKM masjid yang biasa ngubungi saya, Pak Ustadz ada jadwal khutbah, itu meninggal semua 7 orang. Ya, ada yang di Islamik, di Kota Bumi, di daerah Medang, Gading Serpong, rata-rata meninggalnya corona. Ya ada jamaah sekalian. Ya, ya tapi tentunya juga kita yang penting tetap tawakal kepada Allah, ikhtiar. Kalau sudah kena ya sudah, gimana lagi? Yang penting kita sudah melakukan upaya segala macam, begitu. Dan juga ya corona sekarang itu sudah bermutasi ya, artinya nggak terlalu parah seperti awal-awal gitu kan. Ya, tapi tetap kita juga menjaga-jaga ya, jaga jarak, pakai masker, kemudian rajin cuci tangan. Apapun yang menimpa kita ya sudah qadarullah gitu kan. Ya, seperti kita mungkin di sini udah banyak jadi LC gitu kan, lulusan Covid. Ya, artinya kan sudah berusaha gitu kan. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Pakai masker, tapi tetap aja kena. Ya bulan Januari saya sempat kena gitu kan. Padahal udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya qadarullah sudah. Jadi seperti itu. Kembali kepada daerahnya masing-masing. Oh ya. Iya, silakan. Begitu saja yang saya tanyakan, setiap 10 malam terakhir di bulan Ramadan Masjidul Hidayah mengadakan iktikaf. Pertanyaan intinya adalah setelah sholat tarawih itu kan berjamaah. Lalu di saat iktikaf itu ada berjamaah lagi. Itu dibolehkan atau tidak, Ustaz? Itu aja. Iya. Iya. Berjamaah gitu. Memang ini ada 2 pendapat yang berbeda, Pak ya. Iya. Ada yang mengatakan itu termasuk perkara baru dalam agama. Karena memang tidak pernah dicontohkan ada 2 sholat seperti itu. Ya. Tapi kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat boleh. Iya. Sepengetahuan saya ya, boleh karena pertama sholat qiyamul lail itu tidak ada batasannya. Ini kita berbicara hukum ya, boleh atau tidak ya, bukan mana yang lebih utama. Kalau kita ditanya mana yang lebih utama, udah 11 cukup. Ya, lebih utama 11 cukup. Tapi kalau misalnya pengen lebih silahkan 23, 21 atau dia bangun pengen tambah lagi. Yang penting witirnya jangan dilakukan 2 kali. Witirnya hanya 1 kali saja. Ya, dan lebih utama diakhirkan begitu. Dan ini juga yang dipraktekkan di masjid-masjid besar di Saudi Arabia, ya, di Masjid Haram, Masjid Nabawi, ya, bahkan di masjid-masjid kota sana itu, ya, kalau sudah 10 hari terakhir memang mereka mengadakan qiyamul lail, begitu. Ya, tinggal kita mau milih mau sholat dua-duanya atau mau salah satunya saja, silahkan, begitu. Wallahu a'lam. Iya. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat suruk dulu ya biar mendapatkan keutamaan seperti umroh. Nah,